Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Asy-Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Sekarang kita masih di pembahasan Kitabul Libas wa Zinah lin Nisa wa Ahkamun Nazar. Baik, berikutnya penulis di sini menjelaskan kepada kita fawaid mutafarriqah, beberapa faidah atau catatan penting berkaitan dengan pembahasan libasul mar'ah. Yang pertama yang beliau sampaikan di sini, yajuzu lil mar'ati lubsul harir. Yajuzu lil mar'ati lubsul harir. Diperbolehkan bagi wanita untuk memakai kain sutra. Diperbolehkan bagi wanita untuk memakai kain sutra. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, perempuan itu boleh memakai kain sutra, sedangkan laki-laki tidak boleh memakainya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hurrima libasul harir wadh-dhahab 'ala dzukuri ummati wa uhilla liinathihim." Diharamkan bagi para laki-laki dari umatku untuk memakai pakaian dari sutra dan emas, dan dihalalkan bagi para perempuannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Abu Daud, dan juga Imam Ibnu Majah. Dari hadis ini sangat jelas bahwa emas dan juga kain sutra diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk laki-laki, sedangkan perempuan dihalalkan. Kemudian di sana juga ada riwayat dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, kasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hullatan siyara fa kharajtu fiha fa ra'aytul ghadaba fi wajhi fa syafaqtuha khumuran baina nisa'i. Kata sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberiku pakaian yang terukir dari sutra. Maka aku pergi keluar rumah dengan memakainya sampai aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata ya kata sahabat Ali, aku melihat kemarahan pada wajah beliau, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan sahabat Ali mengenakan pakaian sutra tersebut. Akhirnya sahabat Ali mengatakan, maka aku membelah pakaian sutra itu untuk dijadikan kerudung istri-istriku. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalil tersebut menunjukkan
bahwa perempuan boleh pakai sutra asli. Ya, berdasarkan pakaian yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali yang terbuat dari sutra asli, yang kemudian sahabat Ali memberikannya kepada para istrinya. Taib. Itu catatan pertama. Jadi perempuan itu boleh pakai kain sutra. Adapun laki-laki haram hukumnya. Untuk laki-laki, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bukan sekedar haram ya dia pakai pakaian dari kain sutra. Ya, di sana ada juga riwayat yang menjelaskan bahwa laki-laki tidak boleh duduk di atas kain sutra. Kemudian ya, juga tidak boleh dia berselimut dengan kain sutra. Ya, tidak boleh dia mengenakan alas kasur atau semacam spray yang terbuat dari kain sutra. Nah, di sana ada rukhsah, pengecualian untuk kaum laki-laki terkait sutra ini. Bahwa laki-laki boleh mengenakan kain sutra ketika berhajat untuk pengobatan. Di sana ada riwayat yang terdapat di Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Zubair wa Abdurrahman fi lubzil harir lihikatin bihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah kepada Zubair dan kepada Abdurrahman untuk memakai sutra. Untuk memakai sutra karena penyakit gatal yang mereka derita. Nah, begitu. Jadi kalau untuk pengobatan ya seperti penyakit gatal, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu kain sutra ya akan memberikan kenyamanan ya bagi orang yang sedang menderita penyakit gatal. Nah, demikian. Allahu a'lam bis-shawab. Taib, berikutnya. Beliau juga membahas di sini satu catatan berkaitan dengan zail. Zail thawbil mar'ah, yakni tentang ujung bawah dari pakaian seorang perempuan. Di sini ada riwayat dari Ummu Salamah, di mana beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi menjelaskan tentang sarung, tentang izar. Maka Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan perempuan wahai Rasulullah? Bagaimana dengan perempuan? Fal mar'atu ya Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW menjawab, turhi shibran. Julurkanlah pakaianmu sejengkal. Turhi shibran. Jadi julurkan pakaianmu sejengkal. Nabi menyebutkan tentang kain. Ya, kain untuk laki-laki, sarung untuk laki-laki, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka di atas mata kaki. Maka Ummu Salamah bertanya, fal mar'at ya Rasulullah. Terus bagaimana dengan kaum perempuan wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, turhi shibran. Julurkanlah pakaianmu sejengkal. Artinya di sini pakaian perempuan itu boleh ada zailnya, ada kelebihannya. Taib. Kemudian Ummu Salamah bertanya lagi, idzan yang kashifu anha. Ya, kata Ummu Salamah, bagaimana jika masih tersingkap? Bagaimana jika masih tersingkap? Kemudian Nabi SAW memberikan jawaban, fadhira'an la tazid alaihi. Maka tambahkanlah satu hasta. Tambahkanlah satu hasta lagi. Dan tidak boleh lebih dari itu. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Fahadzal hadis yufidu istithna an-nisa minal wa'id al-warid fi haqqil musbil. Maka hadis ini berfungsi sebagai pengecualian bagi kalangan perempuan dari ancaman yang berlaku bagi orang yang menjulurkan pakaiannya. Di sana, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada ancaman bagi kaum laki-laki yang mengenakan pakaian secara isbal. Isbal itu
melebihi mata kakinya. Melebihi mata kakinya. Kullu ma asfala minal izari fa finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap kain yang ada di bawah mata kaki, maka dia itu ada di dalam api neraka. Setiap kain yang ada di bawah mata kaki, maka dia ada di dalam neraka. Nah, pengecualian untuk wanita adalah riwayat ini. Ya. Kalau wanita itu boleh dilebihkan. Dia boleh melebihi mata kakinya, bahkan boleh dilebihkan dari itu, ya. Maksimalnya adalah sehasta. Dia kainnya itu menjulur ke bawah sampai punya ekor begitu ya. Namun tidak berlebih-lebihan, ya. Nabi memberikan batasan hanya 1 hasta saja. Allahu a'lam bissawab. Wa qad ajma'al ulama ala jawazil isbal lin nisa. Dan para ulama juga telah sepakat tentang bolehnya isbal bagi perempuan. Kalau laki-laki tidak boleh isbal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan celananya suami dari suami ibu-ibu. Begitu ya. Celana laki-laki itu tidak boleh lebih dari mata kaki. Celana laki-laki jangan melewati mata kaki. Yang paling afdol itu nisfus sak, setengah betis. Setengah betis. Atau paling tidak ya, sebelum menyentuh mata kaki bagian bawah. Itu yang wajib. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena Nabi memberikan ancaman, setiap kain yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Ini ancaman dengan neraka, bukan ancaman biasa. Maka mohon diperhatikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, celana suaminya mohon diperhatikan. Ya, jangan sampai melebihi mata kaki. Jangan sampai melebihi mata kaki. Syukur-syukur separuh betis. Ya. Kalaupun misalkan lebih bawah lagi, yang penting jangan nempel menutupi mata kakinya. Baik. Berikutnya. Setelah itu, penulis juga memberikan catatan tentang min aina yuqasu ash-shibr alladhi turakhihil mar'ah min thawbiha. Dari mana ukuran sejengkal yang harus dijulurkan dari baju perempuan? Jadi ukuran sejengkal yang harus dijulurkan dari baju perempuan itu patokannya dari mana? Beliau katakan di sini bahwa ukuran sejengkal itu dimulai dari bagian tengah betisnya. Bagian tengah betisnya. Yang di situ adalah afdolnya kain atau celana laki-laki, separuh betis. Nah, untuk perempuan ditambahkan sejengkal. Ya, jengkal kita ini ukuran berapa senti ya? Nah, tergantung orangnya tinggi atau pendek gitu. Tapi ya rata-rata lah jengkal kita itu sekitar 20 sentian. Ya, 20 senti atau 25 senti tergantung orangnya. Ya. Tapi rata-rata segitu, 20 senti taruhlah sejengkal. Berarti dari separuh betis ya ditambah 25 senti. Ditambah 25 cm itu akan melebihi dari mata kaki. Nah, begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi turhi shibran. Nabi perintahkan julurkan lagi sampai sejengkal dari separuh betis, dari pertengahan betis. Berarti melewati mata kaki. Kalau masih khawatir tersingkap, ya Musalmah bertanya lagi, kalau masih khawatir tersingkap bagaimana? Kata Nabi, boleh dilebihkan sehasta dan tidak boleh lebih dari itu. Sehasta itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ukuran dari ujung sikut kita, ukuran dari ujung sikut sampai ke ujung jari tengah. Ujung sikut sampai atau siku-siku sampai ujung jari tengah. Nah, itu namanya dhira'. Berarti bisa dilebihkan, ya, artinya sampai berekor dilebihkan.
Makanya di pembahasan fikih ada pembahasan bagaimana ketika kain atau pakaian perempuan itu ya sampai terseret-seret di tanah, kemudian melewati yang najis. Itu bagaimana? Karena mungkin saja ketika dia berjalan, kemudian ada kain lebihan dari jubahnya, mungkin saja dia melewati satu tempat yang di situ ada najisnya, begitu kan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sapuan tanah berikutnya yang suci itu menjadi pensucinya. Nah, ketika ada pembahasan ini menunjukkan bahwa kain perempuan, pakaian perempuan itu boleh dilebihkan, maksimalnya adalah satu hasta. Demikian, satu hasta itu sekitar 40 antara 40 sampai 50 cm begitu ya. Dan itu juga ukuran sutroh ya di dalam ibadah sholat ya, 1 zira ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi demikian. Boleh dilebihkan, namun kata Nabi jangan melewati 1 zira, 1 hasta. Berarti kalau yang ekornya sampai panjang begitu ya, seperti dipakai oleh sebagian orang, ya ekornya itu sampai 5 meter begitu ya. Ada gaun pengantin modelnya kayak gitu. Bagus, ke bawahnya ketutup semua ya, tapi juga kelebihan begitu ya. Kelebihan, Nabi mengatakan jangan lebih dari 1 zira. Dia 5 meter sampai 7 meter ke belakang. Ya, dan anehnya ke atasnya buka-bukaan begitu ya, separuh dadanya. Nah, ini bukan pakaian seorang muslimah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Jadi, sekali lagi ukuran shibran itu dimulai dari bagian tengah betis perempuan, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab Aunul Ma'bud. Oleh karena itu, Ummu Salamah berkata, jika kaki perempuan terbuka, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan padanya untuk memanjangkan bagian bawah pakaiannya 1 hasta. Dan 2 hal yang harus diketahui, kata beliau, perempuan itu wajib menutupi kedua kakinya dengan pakaian. Kedua kaki, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu aurat bukan untuk perempuan? Aurat. Ya, makanya harus ditutup, ya, ima pakai kaos kaki, ya, yang jelas jangan sampai kelihatan, atau dengan pakaiannya tadi yang dijulurkan melebihi batasan kakinya. Intinya, ya jangan sampai kelihatan sama orang, jangan sampai kelihatan sama yang bukan mahramnya. Jadi perempuan wajib menutupi kedua kakinya dengan pakaiannya. Berarti kalau ada perempuan keluar rumah, ya, dia pakai pakaian yang memperlihatkan kakinya, kemudian dia tidak pakai penutup kakinya, berdosa nggak, Ibu? Berdosa, karena bagian daripada aurat pada dirinya, yakni kakinya, tidak tertutup. Ya, padahal itu harus ditutup. Ya, paling tidak pakai kaos kaki begitu ya, pakai kaos kaki. Jadi pakai kaos kaki ketika keluar dari rumah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini wajib bagi perempuan. Karena kaki bagian daripada aurat yang wajib ditutup. Demikian. Kemudian di poin yang kedua, perempuan boleh menjulurkan pakaiannya dengan tidak melebihi 1 hasta. Dengan tidak melebihi 1 hasta. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Boleh dia julurkan, boleh dia lebihkan, ya, sampai terseret begitu. Namun tidak boleh lebih dari sehasta. Tadi saya sudah sebutkan ukuran sehasta itu seperti apa. Ya, kurang lebih 42 sampai 45 sentian. Itu zira. 1 zira. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau di kita di Indonesia ini mungkin rada sulit ya melihat wanita dengan menjulurkan pakaiannya sampai diseret-seret ya ke belakang sebagian dari pakaiannya. Di kita jarang yang mempraktekkan, walaupun ada ya, di beberapa kalangan ya, mereka menjulurkan kainnya ya sampai kurang lebih sejengkal ya dari
dari ujung dari kakinya, ya, sehingga sebagiannya terseret begitu ya. Namun kebanyakannya tidak sampai seperti itu. Tapi kalau di sebagian negara, dan dulu tempat kami belajar, wanita-wanita juga seperti itu. Rata-rata dilebihkan kainnya sampai terseret-seret. Bahkan Masya Allah, kami pernah melihat begitu ya, sebagian wanita dari kalangan Baduy, ya, Baduy di negeri sana, di negeri Yaman, ternyata juga pakaiannya seperti itu, terjaga sekali. Demikian. Jadi tidak ada yang celananya jubahnya itu sampai memperlihatkan kaki, itu belum pernah kami melihatnya. Ya, rata-rata dilebihkan, Demikian. Taib. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini ada pembahasan tentang lubsul mar'ah al-bantalun. Bagaimana hukum memakai celana panjang bagi wanita? Hukum memakai celana panjang bagi wanita. Pembahasan ini pernah kita singgung di jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh ibu-ibu. Nah, di sini ada pembahasannya. Bagaimana hukum memakai celana panjang bagi wanita? Beliau katakan di sini, celana panjang itu merupakan ujian, merupakan cobaan yang paling buruk yang dialami oleh mayoritas perempuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka. Meski celana panjang itu bisa menutup aurat, tetap saja celana panjang bisa menampakkan karakteristiknya. Maksudnya bisa menampakkan lekak-lekuk tubuh dari wanita, ya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bisa saja menjadi daya tarik, ya, bagi para laki-laki yang memandangnya, bahkan bisa merangsang syahwat, ya, terutama ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika celana panjang itu bermodel dengan model-model tertentu, ya, kemudian berwarna dengan warna-warna tertentu, jenis dan juga bentuknya, ya, seperti yang begitu marak di masa kita saat ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sesungguhnya fitnah, ya, ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada semuanya, ya, kaum muslimin muslimat di zaman kita saat ini. Ya, begitu banyaknya orang yang mengumbar aurat, ya. Kadang ibu-ibu yang dirahmati Allah, pakaian untuk laki-laki dipakai untuk perempuan, ya. Bahkan ada pakaian yang laki-laki saja kalau pakai pakaian tersebut malu, begitu ya. Tapi ada perempuan pakai pakaian itu tidak malu keluar, ya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Semoga kita semua dijauhkan dari fitnah ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi untuk perempuan, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah membahas di bab-bab sebelumnya, salah satu syarat pakaian dalam syariat Islam bagi perempuan adalah tidak boleh ketat. Tidak boleh ketat sehingga memperlihatkan lekukan tubuh. Oleh karena itu, celana panjang merupakan godaan dan fitnah yang lebih besar daripada pakaian pendek. Bisa jadi karena bentuknya yang sangat sempit, ya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat wanita-wanita di zaman ini, ya. Mereka pakai pakaian panjang, pakaiannya, celananya panjang, tapi ngepres body, gitu ya. Sehingga apa? Lekak-lekuk tubuhnya itu nampak banget. Ada celana yang orang nyebutnya legging, begitu ya, dengan warna-warni yang mencolok, begitu ya. Kemudian dengan sangat tipis, sudah itu ngepres banget, sangat sempit. Jadi betul-betul ngejiplak. Nah, ini yang disebut kasiyat ariyat. Mereka itu berpakaian tapi telanjang, ya. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sana ada yang menyerupai warna kulit, ya, sehingga bisa mengelabui orang, di mana pandangan orang itu seolah-olah wanita ini tidak pakai pakaian sama sekali alias telanjang, ya, padahal dia pakai legging yang ngepres tadi,
kemudian warnanya warna kulit. Warnanya warna kulit. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bala. Ini musibah besar, ya. Maka muslim dan muslimah wajib bersinergi dalam kebaikan. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, bagaimana seorang laki-laki wajib menundukkan pandangan. Maka muslimah pun demikian. Dia jangan berbusana yang kemudian mengundang daya tarik bagi kaum laki-laki. Artinya jangan sampai Anda, wahai para perempuan, jadi fitnah bagi laki-laki. Ya. Bekerja sama, kita sama-sama berusaha dalam hidup ini untuk aman, selamat dari fitnah. Maka ini mesti disampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah. Untuk kaum laki-lakinya, kaum muslimin wajib menundukkan pandangan. Wajib menundukkan pandangan. Demikian pula wahai para muslimah, ya, bekerja samalah dengan para muslim. Jangan sampai Anda mempertontonkan aurat, kemudian mengenakan baju yang mengundang daya tarik pandangan dari laki-laki. Ya. Kita sama-sama ya berusaha untuk terhindar dari fitnah ini. Dan ini penting disampaikan kepada anak-anak kita, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, terutama mereka yang sudah akil baligh. Diingatkan, disampaikan, ya, pakaian muslim itu seperti apa, pakaian muslimah itu bagaimana. Ya, ini diajarkan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kitanya dulu belajar dengan baik tentang masalah ini, kemudian berusaha mempraktekkannya, dan kita terapkan juga untuk anak-anak perempuan kita di rumah, ya, supaya mereka benar-benar menjaga pakaiannya, menjaga auratnya, ya, menjaga kehormatannya. Jangan sampai anak gadis kita jadi fitnah bagi laki-laki. Taib. Berikutnya. Jadi kita sudah tahu bahwa salah satu syarat pakaian dalam syariat Islam adalah tidak boleh ketat sehingga memperlihatkan lekukan tubuh. Oleh karena itu celana panjang merupakan fitnah yang besar, ya, daripada pakaian pendek. Bisa jadi karena bentuknya yang sangat sempit, bisa jadi karena misalkan menyerupai warna kulit sehingga mengelabui orang yang menganggapnya tidak memakai apa-apa. Dan akhirnya dengan itu terjadilah apa yang terjadi. Banyak laki-laki yang terfitnah, ya. Minimal terfitnah pandangannya, ya. Terfitnah pandangannya. Dan ada istilah dari mata turun ke hati. Nah, ini berbahaya. Kalau sudah turun ke hati bahaya sekali. Tinggal turun lagi sedikit, akhirnya turun ke kemaluan. Terjadilah apa yang terjadi yang namanya perzinahan. Ya. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perempuan tidak boleh memakai celana panjang. Perempuan tidak boleh memakai celana panjang kecuali jika dia memakainya untuk menampakkannya kepada suaminya. Kalau untuk suami silahkan, ya, di rumah tampil seindah mungkin, ya, semenarik mungkin, ya, untuk membahagiakan, menyenangkan suami. Ini tidak ada masalah. Ya, dengan catatan, ya, pakaian tersebut atau celana panjang tersebut tidak menyerupai pakaian laki-laki. Ya. Demikian. Jadi kalau untuk suaminya silahkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan juga tidak boleh keluar menemui mahramnya dalam kondisi seperti itu. Jadi khusus untuk suami saja. Perempuan hanya boleh memakainya dalam pakaian yang panjang dan lebar. Karena hal itu membantunya agar auratnya tidak tersingkap. Nah, ini pengecualian yang kedua untuk celana panjang. Silahkan pakai, tapi hanya sekedar untuk serep, ya, baju apa ya, baju daleman, begitu ya, supaya ketika dia pakai jubah, ya, dan ketika khawatir tersingkap, masih ada rangkap, ya, baju rangkap di dalam, yakni berupa celana panjang. Dan itu pun tetap diperhatikan, celana panjangnya, ya, yang jadi rangkap itu bukan legging, ya, bukan yang ngepres, bukan yang tipis, begitu ya. Tetap dia celana panjang yang lebar, yang memang khusus perempuan, kemudian juga tebal. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Di pembahasan yang lalu sudah pernah kita jelaskan, dan ini untuk ibu-ibu yang memang terdesak untuk mengendarai mobil atau misalkan mengendarai motor, terutama ya khawatir ada kondisi di mana jubahnya itu tersingkap begitu ya. Ketika dia naik ke atas kendaraan atau mungkin ada angin begitu ya. Apalagi naik motor ya jelas dia akan berhadapan dengan angin, semakin laju semakin kencang anginnya, kan begitu. Maka jadikanlah celana panjang itu sebagai rangkap. Kalau bisa jahit sendiri ibu, desain sendiri ya, supaya tidak berseberangan dengan syariat. Artinya memenuhi kriteria syariat. Kemarin sudah saya sampaikan. Jadi tetap gombrang, celana panjangnya tetap lebar, kemudian dari bahan yang tebal, nyaman untuk jadi rangkapan dalam, ya. Kemudian tidak khawatir tersingkap kemana-mana, ya. Makanya bisa kasih ban, bisa kasih karet di ujungnya, ya. Kemudian dilebihkan panjangnya, artinya supaya tetap menutupi mata kaki begitu ya. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu dua pengecualian ya. Dia boleh pakai pakaian celana panjang, pakai celana panjang untuk suaminya di rumahnya. Kemudian ketika dia gunakan itu untuk rangkapan dengan catatan tadi ya, tetap lebar, tetap longgar ya, kemudian tetap tebal bahannya. Jadi boleh memakainya untuk pakaian rangkap, ya. Merangkap, jadi rangkap dari jubahnya yang panjang dan juga lebar. Dan itu tentu membantu agar auratnya tidak tersingkap. Terlebih lagi ketika dia mengendarai mobil dan juga yang semacam dengan itu. Ya, di kita banyak para muslimah masih mengendarai motor begitu ya. Kemarin saya sampaikan kalau memang bisa dihindari begitu ya. Tapi kalau memang berat menghindari motor, mengendarai motor ya, karena satu lain hal dengan kondisinya, maka paling tidak tadi ya para muslimah itu berikhtiar bagaimana ketika dia naik motor tetap dalam kondisi terjaga kehormatannya, juga terjaga auratnya. Berikutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, hal yajuzu lubsul mar'ah al-ka'bal ali. Bolehkah seorang perempuan itu menggunakan alas kaki dengan tumit yang tinggi? Alas kaki yang tumitnya tinggi. Apa ya namanya? Sepatu perempuan yang jadi kalau dia pakai sendal atau sepatu tersebut itu seperti jinjit. Ya. Jadi seperti jinjit, yang tadinya pendek kelihatannya jadi tinggi. Ini mode gaya, ya, supaya nampak tinggi mungkin ya, supaya modis atau apalah itu. Nah, ini boleh nggak secara syariat? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, para laki-laki dan perempuan dari Bani Israel melaksanakan sholat bersama. Pada saat itu ada seorang perempuan yang memakai sepatu dengan tumit tinggi agar tampak lebih tinggi dari temannya. Dan dia juga menunjukkan kedewasaan pada perempuan lain. Abdullah bin Mas'ud kemudian mengatakan, suruhlah perempuan-perempuan itu berdiam di belakang, sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulasah dari pembahasan ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesimpulan yang bisa ditarik dari riwayat Ibnu Mas'ud ini sangat jelas ya, tentang persoalan memakai alas kaki dengan tumit tinggi adalah dilarang memakainya jika perempuan itu menggunakannya agar tersanjung dan terlihat oleh para laki-laki. Dan tentu hal itu bisa mengundang keburukan dan juga menebarkan kejahatan. Dan di sini penulis hafizahullah ta'ala juga memberikan komentarnya. Di samping semua itu, perempuan yang memakai sepatu dengan tumit tinggi itu bisa
membuat gerakannya saat berjalan itu menarik perhatian laki-laki. Iya betul, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Biasanya pasti rada beda lah gitu ya. Orang tuh kalau pakai pakaian, pakai apapun itu atribut yang dipakai, kemudian rada beda dengan orang, itu biasanya pengaruh ke hati, begitu ya. Sok ibu lihat gitu ya, orang berjalan di terminal yang mungkin kesannya jorok begitu ya, kesannya amburadul, kotor ya, kadang sebagian terminal itu bau pesing gitu ya, pesing di mana-mana. Dengan orang yang berjalan ya di dalam bandara ya, apalagi bandara internasional ya, itu beda banget begitu ya. Ada kondisi yang berbeda begitu ya. Orang itu kalau berjalan di tempat-tempat yang elit seperti itu, jadi gerakannya itu juga sepertinya beda begitu, dan pengaruh ke hati juga. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, orang yang pakai pakaian, pakai alas kaki, sandal atau sepatu yang tumitnya tinggi, itu biasanya jalannya pun sedikit berbeda ya dengan orang yang pakai alas kaki atau sepatu yang normal biasa. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah biasanya akan mengundang orang itu ya untuk berjalan ya, berjalan tampil menarik begitu. Ya, apalagi misalkan sepatunya rada keras, kadang kalau dipakai jalan di alas yang keras seperti keramik ya, atau di lantai itu jadinya bunyinya lain sendiri, kotak kletuk. Dan itu bisa menarik perhatian laki-laki ya. Terlebih jika pijakan sepatu itu bersuara begitu ya, yang juga menarik perhatian laki-laki. Oleh karena itu perempuan tidak boleh memakainya saat keluar dari rumahnya. Kalau di dalam untuk menyenangkan suami tidak masalah. Sesekali tampil modis begitu ya di depan suami, hanya berdua ya, sedang senang-senangan, sedang bersenda gurau dengan suami, sedang ada di dalam rumah berdua, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk keluar rumah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan dipakai untuk keluar rumah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan ternyata secara medis ya, sepatu hak tinggi itu berbahaya bagi kesehatan. Ya, dia bagaimana ya orang berjalan apalagi dengan jarak yang jauh, perjalanan yang berjalan dengan durasi yang lama, kemudian dalam kondisi seperti orang jinjit. Itu kan sepatu atau sandal hak tinggi itu kan kalau dipakai kayak orang jinjit ya. Coba ibu jinjit, jalan jinjit ya, ndak usah 1 jam lah, 5 menit atau 10 menit jalan dengan kondisi jinjit seperti itu. Ini ndak baik begitu ya, ndak baik. Nanti ke postur tubuh juga tidak bagus karena ada satu kondisi yang tidak nyaman. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ala kulli hal, seorang muslimah selayaknya menghindari ya alas kaki yang bertumit tinggi seperti itu. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Berikutnya nanti ada pembahasan tentang lubsul mar'ah amama maharimiha ya, tentang pakaian perempuan muslimah di hadapan mahramnya. Karena ini sedikit panjang pembahasannya, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bahas di kesempatan berikutnya biidnillahi ta'ala. Demikian sampai di sini, semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu nafi. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah, dan juga inayahnya kepada kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang baik dari apa yang kita pelajari dan bisa menjauhi apa yang buruk dari apa yang sudah kita sampaikan di pembahasan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alamin.